Ketika radar barat mencari di langit, ancaman itu justru datang dari balik kabut darat. Ia tidak secepat kilat, namun seakurat pisau bedah. Inilah Iskander, rudal balistik taktis Rusia yang kini di-upgrade, berevolusi, melampaui batas teknologi pertahanan modern. Iskander lahir dari rahim Perang Dingin yang belum pernah benar-benar berakhir. Ketika perjanjian INF melarang rudal jarak menengah, Rusia diam-diam mencari cara untuk menciptakan senjata yang cepat, akurat, dan sulit dilacak. Pada awal 2000-an, dunia pertama kali melihat sistem 9K 720 Iskander yang mampu menembakkan rudal balistik dengan kecepatan hingga Mach 7 dan akurasi mematikan, hanya meleset 5-7 meter dari target. Namun, 2 dekade kemudian, perang modern berubah. Drone, radar 3D, dan sistem pertahanan udara seperti Patriot dan NASAMS mulai memenuhi langit. Rusia sadar, Iskander tidak lagi cukup hanya cepat. Ia harus menjadi cerdas dan licik. Di balik tembok baja kompleks Votkins Machine Building Plant, tempat kelahiran banyak rudal strategis Rusia, terjadi revolusi senyap. Para insinyur mengganti chip buatan Barat dengan versi domestik Rusia dan Belarus, memperbarui sistem panduan digital, dan menanamkan software baru yang memungkinkan manuver terminal ekstrim, kemampuan berbelok di udara pada kecepatan hipersonik untuk mengelabui radar musuh. Kini, setiap rudal Iskander membawa otak baru. Komputer penerbangan yang mampu membaca medan bumi secara real-time, modul GLONASS yang diperkuat, dan AI navigasi lokal yang memutuskan kapan rudal harus menyelam tajam atau berpindah lintasan seolah menari di langit radar. Dalam setiap peluncuran Iskander, tidak hanya satu ancaman yang melesat. Rudal itu membawa rahasia kecil di perutnya, decoy elektronik, umpan radar mini yang memancarkan sinyal palsu. Begitu rudal memasuki atmosfer rendah, decoy dilepaskan, seperti hujan logam bercahaya, masing-masing memantulkan radar layaknya rudal asli. Sistem pertahanan musuh pun kebingungan, mana yang asli, mana yang palsu. Operator Patriot di pos Ukraina dilaporkan pernah menyaksikan puluhan target muncul di layar radar dalam hitungan detik, lalu hilang sebelum sempat dikunci. Ketika mereka menembakkan interseptor, tak satu pun mengenai rudal sebenarnya. Inilah bentuk perang baru, perang ilusi elektronik. Rusia tidak hanya menyerang dengan bahan peledak, tapi juga dengan kebohongan elektromagnetik. Sepanjang 2022 sampai 2025, Iskander menjadi momok di medan perang Ukraina. Setiap kali kota besar seperti Kyiv, Dnipro, atau Lviv diserang, dunia tahu itu bukan drone murah, tapi tangan panjang Iskander. Rudal ini meluncur dari hutan Rusia, melintasi perbatasan dalam hitungan menit, dan menghantam fasilitas logistik, markas komando, bahkan jembatan strategis dengan akurasi mengerikan. Namun, sejak 2024, laporan baru muncul. Iskander M generasi baru tampaknya memiliki lintasan variabel dan sistem penuntun optik baru yang memungkinkan targeting independen, bahkan tanpa koneksi satelit. Dalam satu serangan di Kharkiv, rudal melakukan manuver ekstrem, menyelam hampir vertikal sebelum menghantam bunker bawah tanah. Pasukan Ukraina menjuluki serangan itu rudal yang datang dari langit tanpa suara. Di ruang intelijen NATO, laporan demi laporan masuk. Rusia mungkin mengembangkan varian Iskander 1000 dengan jangkauan hingga 1000 km. Jika benar, maka rudal ini dapat menjangkau Warsawa, Berlin, bahkan pangkalan udara AS di Eropa Timur. Secara teori,
peningkatan propelan padat dan pengurangan bobot hulu ledak dapat menggandakan jarak tempuh. Tapi implikasinya jauh lebih menakutkan. Rusia akan memiliki senjata non-nuklir yang bisa menembus jantung Eropa dalam 8 sampai 10 menit. Dan sistem pertahanan NATO yang dirancang untuk mendeteksi ancaman lintas benua mungkin tidak akan cukup cepat bereaksi terhadap rudal taktis secepat ini. Iskander 1000 bukan hanya senjata jarak menengah, tulis seorang analis Jerman. Ia adalah sinyal bahwa Eropa tidak lagi aman, bahkan dari garis depan Ukraina. Kini, Rusia disebut menguji sistem Iskander M2, versi yang diklaim terintegrasi dengan jaringan drone pengintai Orlan dan satelit militer Kupol. Dalam konsep baru, setiap rudal bisa menerima pembaruan target secara langsung di udara, menjadikannya rudal balistik dengan kemampuan retargeting on flight, sesuatu yang belum pernah dimiliki sistem sekelasnya. Bayangkan, satu konvoi peluncur bergerak di hutan Kaluga, dilindungi kabut. Di langit, drone taktis menandai target baru di Ukraina. Iskander diluncurkan, dan di tengah perjalanan, rudal menerima sinyal perubahan koordinat, lalu mengubah arah menuju markas lawan yang baru ditemukan. Sebuah rudal yang bisa berpikir. Sebuah rudal yang belajar dunia bertanya-tanya. Jika teknologi ini terus berkembang, apakah masih ada pertahanan udara yang benar-benar aman? Ataukah Iskander kini telah menjadi lambang zaman baru, ketika mesin bukan hanya senjata, tapi juga strategi? Di dunia yang dipenuhi drone dan perang siber, kadang senjata paling berbahaya bukanlah yang terlihat baru, tetapi yang terus berevolusi dalam bayangan. Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.